Kita ke informasi lain, di mana pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Tholam beserta delegasi dalam kunjungan kenegaraannya menghasilkan 3 dokumen kerjasama antara Indonesia dan Vietnam. Di mana setelah kunjungan selama 3 hari di Indonesia, hari ini Sekjen PKW dijadwalkan akan kembali ke Vietnam. Dan kini kita ikuti laporan bersama dengan Gilang Dejan dan juru kamera David Soplanit langsung dari Halim Perdana Kusuma. Selamat siang Gilang, silakan informasi Anda. Ya, selamat siang Andin dan juga saudara. Memang Sekjen Partai Komunis Vietnam Tholam mengakhiri rangkaian kunjungan bilateralnya di Indonesia pada hari ini, di mana Sekjen Partai Komunis Vietnam Tholam dijadwalkan meninggalkan Indonesia. Kalau sesuai jadwal memang pukul 10:50 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun hingga saat ini kami masih terus nantikan terkait dengan kepulangan dari Sekjen Partai Komunis Vietnam Tholam. Memang pada hari ini tadi Sekjen Partai Komunis Vietnam juga mengakhiri kunjungannya di Indonesia dengan bertemu Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian juga menemui Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Sekjen Partai Komunis Vietnam Tholam berada di Indonesia ini selama 3 hari. Salah satunya Sekjen Partai Komunis Vietnam ini bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan hubungan kedua negara, dan kedua pihak sepakat menjalin kemitraan strategis yang komprehensif, tidak hanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kedua negara tetapi juga dalam pembangunan kawasan. Karena Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan historis, di mana Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan juga Presiden pertama Vietnam Ho Chi Minh ini menjalin persahabatan yang cukup erat, di mana kedua negara juga melawan imperialisme dan juga kolonialisme. Kemudian juga RI dan juga Vietnam ini merdeka di tahun yang sama, 1945, dan memiliki target menjadi negara maju pada 2045. Nah, berbekal banyak kesamaan tersebut, kedua negara sepakat membangun kerjasama hampir di semua bidang, baik itu di bidang politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, kerakyatan, hingga pertukaran pendidikan. Nah, pada bidang ekonomi, misalnya akan ada integrasi ekonomi dengan target 18 miliar dolar Amerika Serikat pada 2028. Di bidang pertahanan dan keamanan, kerjasama akan dibangun terutama untuk industri pertahanan, pertukaran perwira militer, latihan militer bersama, dan patroli bersama. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk menyelesaikan masalah di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia dan Vietnam yang memang selama belasan tahun terakhir ini belum tuntas. Oleh karena itu, menurut rencana, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga akan membalas kunjungan dari Sekjen Partai Komunis Vietnam Tholam dengan berkunjung ke Hanoi, Vietnam dalam beberapa waktu mendatang begitu. Setelah terjadi kesepakatan, memang Parlemen Indonesia juga akan menindaklanjuti dengan meratifikasinya dalam bentuk undang-undang pada bulan April 2025 mendatang. Sama halnya dengan Indonesia, ratifikasi perjanjian terkait ZEE juga akan dilakukan oleh lembaga legislatif Vietnam begitu. Di samping kerjasama bilateral, Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa ia bersama Tholam juga menyambut visi ASEAN yang kemungkinan akan dideklarasikan dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada Mei mendatang. Dan hal itu didasari pandangan yang sama bahwa perdamaian dan stabilitas yang merupakan kunci kemakmuran dengan negara-negara mitra ASEAN yang lain juga perlu ditingkatkan, di mana Sekjen Partai Komunis Vietnam Tholam juga mengapresiasi sambutan dan kesediaan Indonesia untuk terus membangun kerjasama dengan Vietnam, dan Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menjalini hubungan diplomatik
dengan Vietnam sejak 1955. Nah, selama 70 tahun terakhir, kerjasama yang terbangun juga semakin meningkat dan mendalam, antara lain di bidang pertahanan, keamanan, perdagangan, investasi, industri, penerbangan, dan pariwisata. Tidak hanya dalam lingkup bilateral, Sekjen Partai Komunis Vietnam, Thulam, juga menyebut bahwa kedua negara juga kerap berkoordinasi selama ini di bidang komunitas internasional, terutama di ASEAN. Dan Vietnam dan Indonesia pun sepakat untuk lebih aktif di ASEAN guna mengembangkan kawasan dan dunia. Memang Andin dan juga saudara, ini dijadwalkan Sekjen Partai Komunis Vietnam akan meninggalkan Indonesia melalui Bandara Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan Vietnam Airlines. Dan kami masih sama-sama nantikan terkait dengan nanti juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menghadiri, mengantar langsung begitu Sekjen Partai Komunis Vietnam yang akan bergegas meninggalkan Indonesia. Untuk sementara demikian Andin yang dapat kami laporkan dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta, kembali ke studio. Baik, tentunya dalam pertemuan ini kedua negara setuju untuk meningkatkan hubungan kerjasama hampir dari semua sektor, dan nanti kita masih akan ikuti laporan Gilang dan juga rekan-rekan terkait pengantaran oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Sekjen PKV Tholam. Gilang, terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali.